Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Misteri Yofi. Ini adalah playlist mengenai persiapan KSN Matematika di tingkat SMA. Nah, hari ini hari libur. Gimana nih teman-teman semua sudah mempersiapkan untuk KSN Matematikanya? Jadi kita di sini sudah masuk di video 1.9 himpunan dan relasi. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik link di atas video ini untuk melihat video kita dari awal gitu ya. Jadi kita sudah masuk ke bagian fungsi. Nah, di sini Mister akan membagi videonya itu menjadi dua bagian ya, himpunan dan relasi, karena takutnya nanti videonya akan panjang gitu ya. Jadi di sini kita lihat apa prerequisite-nya, materi apa saja yang harus kalian persiapkan dahulu, yaitu adalah himpunan ya, materi himpunan yang ada di SMP itu coba kalian review kembali berbagai macam istilah dan definisi di sana. Silakan dipelajari dulu atau nanti Mister akan taruh link YouTube yang bagus untuk kalian pelajari ya di deskripsi. Dan yang kedua itu adalah relasi dan fungsi. Ya, di SMP sebelum kita masuk ke fungsinya ada mempelajari tentang apa itu relasi dan fungsi. Lalu peluang ya. Jadi di sini Mister akan ambil contoh soal-soal peluang nanti karena erat kaitannya dengan relasi ya. Relasi itu seperti kayak kita mencacah, termasuk juga dengan bagian kaidah pencacahan di situnya. Oke, silakan dipelajari dulu sebelum kita masuk ke materi himpunan dan relasi. Baik, kita masuk di sini materinya mengenai himpunan. Kita lihat di sini definisinya. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang memiliki sifat dan definisi yang jelas ya. Misalkan kita mau mengumpulkan seluruh anggota bilangan ganjil ya. Jadi kita notasikan dengan huruf besar di sini A, 1, 3, 5 dan tandai deh kurung kurawal ya. Nah, kita juga mengenal ya bahwasanya ada simbol-simbol himpunan kosong itu dilambangkan seperti itu. Lalu gabungan, irisan, subhimpunan atau subset, superhimpunan, dan ada juga komplement di sini dilambangkan dengan A pangkat C, dan ada himpunan kuasa. Nah, di sini Mister akan menekankan ke materi himpunan kuasa karena nanti di KSN itu lebih banyak mencari banyaknya anggota dari himpunan ya. Nah, itu berkaitan dengan himpunan kuasa. Oke, kita coba lihat di himpunan kuasa itu seperti apa. Ya, himpunan kuasa itu adalah himpunan yang terdiri dari seluruh himpunan bagian dari A. Nah, apa maksudnya itu? Himpunan bagian dari A dikumpulkan menjadi suatu himpunan. Kita lihat ya. Lalu kita lihat di sini contoh ya. Misalkan ada himpunan A terdiri dari dua anggota A dan B. Itu kalau kita bangun himpunan kuasanya itu dimulai dari himpunan kosong, itu ya tidak ada anggota dari A, bisa satu anggota dari A itu adalah A, atau yang anggotanya satu juga tapi B gitu ya. Lalu anggota kedua-duanya A dan B. Jadi subhimpunan dari A itu dibangun semuanya dan dikumpulkan, maka terbentuklah himpunan kuasa gitu ya. Kalau kita lihat di sini banyak himpunan kuasa dari A itu adalah ada 4. 1 2 3 4. Oke, contoh lagi ya. Misalkan di sini ada himpunan B 135, kita bangun himpunan kuasanya dari himpunan yang kosong, tidak ada anggota dari B. Terus ada satu anggota B 3 5. Terus ada dua anggota B, bisa 1 3, 1 5, 3 5, dan ada 3 anggota B, bisa 1 3 dan 5 gitu ya. Nah, banyak anggota himpunan kuasa yang bisa dibentuk itu ada 8 di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan kuasa ya. Kalau kita lihat lebih jauh di sini, himpunan kuasa itu ternyata erat kaitannya dengan segitiga Pascal. Kenapa? Ya, di sini kalau kita punya anggota himpunan A-nya kosong ya. Nah, di situ ternyata himpunan kuasanya 1 ya. Himpunan kosong itu. Lalu kalau seandainya himpunannya anggota A itu 1, A, jadi ada 2 ya. Nyari A dan himpunan kosong gitu. Lalu kita lanjut di sini, kalau dia ada 2 anggota himpunan A, itu ada 4 himpunan subhimpunan dari A. Lalu kalau seandainya ada 3, berarti ada 8 yang tadi, contoh yang tadi ya. Nah, kita bangun lagi, kalau seandainya 4, itu ternyata ada 16 ya kalau kita hitung manual. Nah, ini ternyata ada polanya ya. Kalau kita perhatikan ya, sini kalau dapat 1 berarti 2 pangkat 0 ya. Ini 2 pangkat 1,
Ini kalau 2 pangkat 2, anggotanya ada 2, ini anggotanya 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Jadi kalau kita simpulkan di sini, banyaknya anggota himpunan kuasa A itu adalah sama dengan 2 pangkat banyaknya himpunan A gitu ya. Jadi tanda kurung itu adalah banyaknya anggota himpunan ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, di sini kita masuk contoh soal SK tahun 2008 ya. Jadi banyaknya himpunan X yang memenuhi 1, 2 itu subset dari himpunan X, dan X itu subset juga dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, subhimpunan ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, 1, 2 itu juga termasuk anggota dari A, karena 1, 2 itu subhimpunan dari anggota X maksudnya. Dan kalau kita coba ya, di sini aja. Contohnya kita coba 1, 2, 3 ya. 1, 2 itu subhimpunan dari 1, 2, 3 gitu. Dan juga subhimpunan dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini baru satu kita ketemu 1, 2, 3. Bisa juga 1, 2, 4 ya, 1, 2, 5 atau 1, 2, 3, 4. Nah, ini seperti kita membangun banyaknya subhimpunan dari 3, 4, dan 5 ya sisanya, karena 1, 2 itu sudah pasti masuk di anggota X. Jadi anggota apa aja yang belum masuk di sini? Bisa aja 3, bisa 4, bisa 5 ya. Jadi yang mungkin masuk anggota X itu bisa 3, 4, 5. 1, 2 itu pasti sudah masuk himpunan X. Nah, banyaknya himpunan itu seperti kayak kita membangun himpunan kuasa dari 3, 4, dan 5. Jadi banyaknya himpunan X itu adalah berapa himpunan kuasanya dari 3, 4, 5? Itu 2 pangkat 3. Seperti yang tadi ya, ada 3 anggota. Itu ada 8 himpunan yang bisa dibentuk. Nah, seperti itu contohnya ya. Baik, di sini kita masuk contoh soal SK tahun 2010. Banyaknya himpunan X yang memenuhi 1 sampai 100 subset dari X, subset dari 1, 2, 3 sampai 2010. Nah, ini sepertinya sama dengan soal SK 2008 ya. Makanya soal-soal itu mirip-mirip dia. Nah, cuma di sini lebih banyak ya bagiannya. 1 sampai 1000 dan 1 sampai 2010. Nah, kalau kita lihat yang tadi ya, itu kan sisanya aja lagi ya. Jadi di sini anggota X itu yang mungkin ya, yang bisa mungkin termasuk ya, masuk anggota himpunan X apa? Berarti kan selisihnya kan? Itu dari 1001 sampai 2010. Nah, 1001 sampai 2010 berarti dikurang aja 2010 kurang 1000 ya. Ada 1010. Maka banyaknya himpunan X itu ada 2 pangkat 1010 ya. Oke, jadi itu ya, banyaknya himpunan X ada 2 pangkat 1010. Baik, di sini kita masuk soal OSN tahun 2008 ya. Ini adalah tingkat nasional. Misalkan A itu adalah himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3 sampai 2008. Tentukan cacah subhimpunan dari A yang hasil kali semua anggotanya habis dibagi 7. Apa maksud dari cacah sini? Jadi arti cacah itu kita coba hitung satu-satu ya, berapa banyak subhimpunan yang bisa dibentuk. Dan di sini syaratnya hasil kali semua anggotanya itu habis dibagi 7. Nah, ini habis bagi itu termasuk dari bilangan ya, habis dibagi. Tapi tidak apa-apa, kita coba aja di sini ya. Kelipatan 7 itu apa aja? Ya, bisa 7, 14 ya, 7 kali 2, 21 sampai. Jadi kita lihat di sini 1 sampai 2008 itu kelipatan 7 apa aja yang ada. Jadi kita bisa coba 2008 bagi 7 itu yang mendekati itu 286 ya. 2002 ya. Jadi 7 kali 286 di situ ya. Dan di sini berarti ada 286
anggota ya yang memiliki kelipatan 7 di situ. Nah, untuk kita mencari subhimpunan yang kalau hasil kalinya itu dibagi dengan 7, jadi cukup satu kelipatan 7 aja yang termasuk anggotanya itu ya bisa dibagi 7 gitu kan. Yang kita cari subhimpunannya. Nah, logikanya gini. Kita punya anggota A semua 1 sampai 2008 ya. A semua di sini. Ya. Kita kelompokkan yang kelipatan 7, 7, 14, 21 sampai 2002 ya. Nah, sini ada 1 2 3 bla 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 di luar. Nah, jadi di sini subhimpunan. Berapa banyak subhimpunan A? Jadi seperti himpunan kuasa tadi ya, banyaknya subhimpunan A ini tanpa kita lihat hasil kalinya. Itu ada berapa tadi? Berapa banyak himpunan kuasa A? Ada 2 pangkat 2008 ya. Ada pangkat 2 pangkat 2008. Lalu kita mau mencari satu aja yang termasuk himpunannya. Itu kan susah ya, bisa 7, bisa 7 dan 14, bisa 7, 14, 21. Dan itu susah kita cari satu anggota aja, dua anggota aja susah. Bagusnya kita pakai komplement, maka tadi ada komplement ya. Jadi komplement di sini maksudnya yang tidak termasuk habis dibagi 7 gitu ya, bisa 1 2 3 kecuali kelipatan 7. Berarti banyaknya himpunan yang tidak ada ya, tidak ada kelipatan 7. 7 sini ya, maksudnya sini subhimpunan ya. Dari A itu ada 2 pangkat ya, 2 pangkat berapa di sini? Kita kelipatan 7 itu ada 286 ya, berarti dikurangkan aja 2008 kurang 2286, yaitu ada 1722 ya, 2 pangkat 1722 di sini. Nah, berarti kita kurangkan aja ya. Banyaknya semua subhimpunan kuasa itu 2 pangkat 2008. Banyak himpunan yang tidak ada kelipatan 7 itu ada 2 pangkat 1722. Maka kita mau mencari himpunan yang hasil kalinya ya. Himpunan ya, hasil kali habis dibagi 7 ya. 7 ada 2 pangkat 2008 dikurang 2 pangkat 1722. Oke. Jadi itu jawabannya ya. Baik, itu aja video kali ini mengenai himpunan dan relasi bagian yang pertama ya. Next video selanjutnya itu mengenai relasi. Ya, jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik dari Mister kali ini ya. Dan Mister terima kasih atas dukungannya kepada teman-teman yang sudah like dan share juga ke yang lain. Dan jangan lupa untuk tulis komentar di bawah ya jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai seputaran KSN ya. Oke, kita ketemu lagi di next video.